Ya, jadi kita ada di kuliah LBE Teknologi Minyak Ciri yang membina saya sama Bu Zule. Ya, saya hari Selasa. Dengar suara saya? Halo? Iya, Pak. Oke, Pak. Selasa, Pak. Dengaran Pak. Benar ya. Jadi saya hari Selasa, yang hari Jumatnya Bu Zule. Ya. Untuk materinya ini agak sedikit perubahan. Sebetulnya teknologi minyak ciri itu proses dulu, karena sekarang labnya sudah digabung 3 lab gitu ya, lab proses, lab TRK, dan lab biomas. Jadi sementara namanya masih tetap, nanti mungkin semester depan udah ganti. Jadi materinya ini sedikit beda ditambah gitu ya. Jadi materinya ini saya lihatkan ya. Ini materinya. Ya. Jadi ini lebih banyak tentang minyak ciri. Nah, yang sekarang itu kita tambah dengan metodenya diperbanyak. Jadi metode ekstraksinya diperluas. Jadi bukan ekstraksi minyak ciri aja, tapi berbagai macam ekstraksi yang lain ya. Karena komponen di dalam tanaman itu tidak hanya atsiri ya, ada obat ya, ada komponen obat, komponen fitokimia yang lebih banyak manfaatnya. Jadi bukan hanya minyak atsiri, itu aja pengembangannya untuk yang semester ini begitu ya. Ini L-nya ya. Nanti ini pustaka yang umum ya, Gunter itu kalau minyak ciri. Nanti untuk metode ekstraksi nanti Bu Juli ya berikan ya. Hari ini saya mau nunjuk ketua kelasnya aja dulu. Siapa ketua kelasnya untuk ini? Apa disamakan sama koordinator lab dah? Kan ini anggota lab semua ya ini ya. Gimana? Atau terpisah? Ketua kelasnya yang ini siapa? Apa yang usul? Gimana Marcel? Mungkin ya lah ya Java. Siapa? Ya, oke. Saya lagi juga nggak apa-apa, Pak. Saya aja nggak apa-apa. Kamu juga ya? Ya, Pak. Terus nanti buat grup WA ya. Ini nomor WA saya, nanti masukkan sebagai admin ya. Oke, Pak. WA ini yang saya pakai untuk grup kuliah soalnya ya. Kalau WA satunya kan umum ya. Untuk kuliah saya Oke, baik, Pak. Ya, ya kamu catat WA-nya ini, kamu buka grup kuliah LBE gitu ya. LBE. Oke, baik, Pak. Ya. Kemudian nanti saya beri tugas presentasi. Ya, kira-kira ya presentasi setengah jam lah kira-kira. Setengah jam tambah pertanyaan. Ya. Karena ini ada 22 ya. Pesertanya 22 apa 24? 20 bentar, Pak. Kemungkinan kalau enggak 22, 24. 22 kalau nggak salah. 22 ya. Ya, 22. Yang masuk lab yang baru kan ya. Ya, Pak. Ya. Tapi kemungkinan ada ya 2 yang lama kok nggak masuk ya si. Iya, Pak. Rosid sama Ardani. Nggak masuk ya? Masuk, Pak. Masuk ya. Berarti bukan 22, 24 ini. Ini 24. Kalau 24 nanti presentasi
2 kali. Sekali pertemuan berarti 11. Kalau 11 terlalu banyak ya. Atau dibagi grup aja ya nanti ya. Kita buatkan grup 2 orang sesuai dengan ininya ya, pasangan skripsinya ya. Jadi presentasinya satu aja gitu, satu kelompok itu ya satu ini ya. Baik, Bro. Jadi untuk hari Selasa ini presentasinya berkisar di minyak ciri. Nah, nanti untuk yang hari Jumat saya nanti tergantung Bu Yuli ya, pada ada tugas presentasi lagi apa enggak gitu ya. Jadi yang ini saya bagi per ini ya. Jadi ketua kelas sudah, grup WA tugas presentasinya. Untuk kontennya sedang saya carikan nanti untuk 11 grup ya. Baik, Pak. Ya, ini sedikit pengantar ya. Apa yang disebut minyak ciri? Minyak ciri itu mengacu pada cairan halus, aromatik, dan stabil, diekstrak dari bunga, bisa dari bunga seperti mawar, melapi, kenanga, bisa dari biji, ya, bisa dari daun seperti daun nilam, ya, daun kemangi, daun cengkeh, kemudian batang juga bisa, seperti gaharu, seperti cendana, itu batangnya, kulit kayu, misalkan kayu manis, itu kulit kayu, akar, ya, akar wangi, ya, semak-semak, semak-semak itu seperti nilam, itu semak-semak, dan pohon, ya. Secara kimia, dalam minyak esensial atau minyak ciri yang dapat diturunkan untuk terdiri dari mono dan squeezterpen. Ya, yang paling umum kalau kandungan komposisi kimianya adalah mono dan squeezterpen dan aromatik. Minyak ciri berguna sebagai aromaterapi. Jadi untuk terapi menggunakan aroma, ya, untuk penyembuhan, maksudnya sama itu ya, untuk pembersih, maksudnya untuk cleaning wajah misalkan gitu ya, pewanginya, pengawet juga bisa. Terus ini menaikkan suasana hati. Nah, itu. Apa yang dimaksud suasana hati? Misalkan hatinya lagi galau, itu kalau kena minyak ciri jadi hilang galaunya. Kalau hatinya lagi sedih, hati jadi kesedihannya bisa hilang. Jadi, yang tidak semangat bisa jadi semangat. Ya, itu maksudnya. Jadi ini contoh yang umum diekstrak di Indonesia gitu ya. Jadi contoh pertama itu nilam. Ini namanya, ini daun nilam namanya. Ya, di bawah ini bunga kenanga. Terus di bawahnya lagi ini tahu ya, daun jeruk purut ya. Ini juga diekstrak minyaknya. Kemudian ini pala. Yang di tengah itu pala, yang di atasnya pala ini kulit jeruk. Ya, tahu. Terus ini cengkeh. Nah, cengkeh ini bisa diekstrak dari bunganya, bisa diekstrak dari daunnya, bisa diekstrak dari tangkainya. Ya. Terus ini serai. Ya, serai itu ada dua, serai wangi sama serai dapur. Kemudian ini akar wangi yang atas sendiri itu, ya, vetiver oil atau akar wangi. Ya. Jadi ini contoh sebagian minyak ciri yang bisa tanaman yang bisa diambil minyak cirinya. Ya, di Indonesia banyak sekali. Ya. Kegunaannya ini tadi ya, bisa untuk parfum, bisa untuk aromaterapi, bisa untuk obat, kosmetik, dan fiksatif. Apa itu fiksatif? Fiksatif itu pengikat ya.
Jadi kalau minyak, ada satu minyak yang hanya dipakai untuk fiksatif seperti nilam. Ya. Nilam itu tidak wangi, ya, tapi dia fungsinya fiksatif. Jadi kalau minyak mawar misalkan dicampur nilam, kalau minyak mawar itu sendirian, itu cepat menguap habis. Nah, itu harus diikat pakai minyak nilam. Jadi campur minyak nilam, jadi dia bisa lebih tahan lama. Jadi, terikat sama fiksatifnya. Nah, ini contoh komoditas utama ekspor minyak atsiri Indonesia. Ya. Yang pertama, yang paling besar ini minyak nilam, ya, atau petroleum oil. Ini Indonesia menguasai 90% minyak nilam dunia, ya, terbesar dari Indonesia. Tapi sekarang banyak saingannya, mulai Malaysia, Cina, Vietnam, Thailand itu juga menanam nilam. Ya. Di Indonesia asalnya minyak nilam itu dari Aceh, maka dikenal nilam Aceh. Ya. Jadi nilam Aceh itu terkenal. Tapi sekarang semua daerah ada di Indonesia, di Jawa Timur hampir semua kabupaten ada ya, mulai Trenggalek, Ngawi, Madiun, Tulungagung, Trenggalek, Banyuwangi, Lumajang, Jember, semua ada sekarang ya. Untuk menanam nilam. Ya. Jadi Indonesia pengekspor terbesar dunia. Kemudian minyak kenanga. Minyak kenanga itu kita juga pengekspor terbesar, tapi nggak sampai 90%, hanya 40%. Cuma minyak kenanga Indonesia itu kurang wangi. Kurang wangi. Jadi lebih cenderung bau apa ya, minyak kuburan. Ya. Jadi nggak wangi betul. Yang wangi itu minyak kenanga dari Filipina. Nah, minyak kenanga dari Filipina itu disebut ilang-ilang, bukan alang-alang ya, tapi ilang-ilang. Minyak ilang-ilang itu jenis kenanga yang wangi sekali dari Filipina. Di Indonesia ditanam sebagian, tapi kecil jumlahnya. Ya. Kemudian minyak cengkeh itu minyak daun cengkeh yang paling banyak di Indonesia karena pohon cengkeh di Indonesia cukup banyak. Terus minyak kayu putih, ya tahu semuanya minyak kayu putih itu Indonesia juga besar, ya lumayan besar, cukup besar. Ya, produksinya dari Ambon, tapi dari Jawa Timur juga besar. Ya, Jawa Timur itu ada yang terbesar di Ponorogo, kemudian ada di Mojokerto, sekarang ada di Nganjuk, juga ditanam, gitu ya. Cuma tidak merata ya, tidak semua daerah punya kayu putih karena minyak kayu putih itu didominasi oleh perhutani, hanya perhutani yang nanam. Kemudian minyak serai wangi ini yang lagi lagi naik daun, ya, karena semua orang banyak menyuling serai wangi. Ya, ada serai wangi, ada serai dapur. Dua-duanya bisa disuling, cuma serai wangi lebih mahal ya. Kemudian minyak pala atau nutmeg oil. Ini tidak banyak yang nyuling karena pohon pala tidak terlalu banyak di sini. Minyak jeruk purut, ini daerah Tulungagung yang mengembangkan. Minyak sirih juga. Ya. Terus ada minyak lada, pepper oil, minyak akar wangi, minyak kayu manis, ya, cinnamon oil, minyak masoi dari Jayapura, ini dari Irian Jaya, Papua. Terus minyak cendana. Ini minyak cendana itu minyak yang sangat mahal, ya. Tapi bukan yang paling mahal. Yang paling mahal minyak gaharu. Tapi minyak cendana itu mahal sekali. Ya, 1 cc atau 1 cc ya. Itu seharga 500.000. 1 cc itu bukan 1 liter, 1 cc. Nah, kalau kayak minyak nilam itu 1 liter itu 500.000.
Ya, kalau ini 1 cc. Jadi minyak langka sekarang karena pohon cendana di NTT itu ditembangi semua, habis. Sekarang tinggal tanaman yang masih kecil-kecil. Ya. Padahal untuk menyuling itu butuh tanaman yang berumur di atas 10 tahun. Jadi, ini di Indonesia jadi minyak langka. Ya. Kemudian minyak gaharu. Minyak gaharu itu juga langka dari yang bagus dari Papua ya. Ada juga dari Kalimantan. Ya. Tapi sekarang juga sudah banyak dibudidayakan di Jember sama Lumajang. Nah, itu kira-kira sebagai overview ya tentang potensi minyak kita. Nah, sebetulnya kita bisa lebih dari ini ya. Tapi ini yang saya ambilkan yang paling banyak disuling dan sudah diproduksi. Nah, ini contoh penyulingan daun cengkeh. Atau penyulingan daun cengkeh menggunakan open steam. Ya, sebutannya destilasi gitu ya. Ya, ini penyulingan bunga kenanga. Ya, beda alat penyulingnya, ini pakai hidrodestilasi, kalau tadi steam destilasi. Ya, ini bentuknya horizontal, kalau yang ini tadi tangkinya vertikal itu. Ya, ini sebagai pengantar, mungkin ada pertanyaan. Halo? Tapi saya belum ada kok. Belum ada. Ya karena baru pengantar, Pak. Iya. Mungkin di daerahnya dari saudara-saudara ini punya apa? Pernah tahu minyak siri yang dikembangkan. Kamu dari mana? Ya, oh kamu luar Jawa ya? Luar Indonesia ya? Ya. Tak kira kamu orang Papua. Bukan, Pak. Kan ya? Ya. Kamu orang Togo ya? Benar, Pak. Nah, Togo apa? Ada minyak sirinya Togo? Sebenarnya sih yang lebih banyak itu enggak minyak siri, cuma dari yang apa namanya keren apa namanya sih palm oil keren. Apa? Palm oil? Ya kerennya cuma minyak dari kernelnya. Ya kernelnya itu di bawah tempurungnya itu namanya kernel palm oil. Ya. Kalau palm oil itu tidak termasuk minyak siri. Ya, termasuk minyak nabati. Ya, benar. Ya, jadi ada yang dari tanaman itu ada 2, ada minyak nabati sama minyak atsiri. Apa bedanya minyak nabati sama minyak atsiri? Sebutan nabati itu kan minyak tanaman, tapi sebutannya biasanya untuk seperti minyak sawit, minyak kelapa, minyak zaitun atau olive oil. Ya, di Togo ada olive oil ya? Ada. Ada olive oil itu minyak nabati sebutannya, minyak tanaman. Ya, atau minyak sayur, ya. Tapi kalau minyak siri itu beda. Jadi kalau minyak siri itu minyak yang mudah menguap. Baunya wangi. Nah, kalau minyak sawit kan enggak wangi baunya. Ya. Minyak kelapa mungkin agak wangi dikit. Ya, kalau minyak siri itu wangi. Itu bedanya. Jadi dari tanaman itu bisa diambil minyak sirinya, bisa ada yang diambil minyak nabatinya. Ya. Jadi minyak nabati itu lebih lebih pekat gitu ya. Seperti minyak kelapa, minyak sawit, minyak zaitun itu kan pekat ya. Kalau minyak siri itu mudah menguap. Nah, jadi yang dinikmati, yang diambil itu baunya. Ya, kalau minyak nabati kan minyaknya dipakai minyak goreng. Ya, pakai makanan gitu. Ya. Itu bedanya. Kadang-kadang masuk ditanya apa bedanya
minyak nabati sama minyak atsiri? Nggak bisa jawab. Ya. Itu dari sisi fisiknya ya, tapi dari sisi komponen kimianya, kalau minyak nabati itu terdiri dari trigliserida. Itu yang terdiri dari ikatan asam lemak. Tapi kalau minyak atsiri itu nggak ada trigliseridanya, tapi tadi sesquiterpene misalnya. Ya, pokoknya sejenis bahan-bahan kimia yang aromatis. Ya, aromatis itu artinya berbau harum. Tapi kalau di kimia organik aromatis itu lingkar 6, ya lingkar 6, ada ikatan rangkapnya itu aromatis. Ya, karena semua ikatan rangkap tidak semuanya aromatis. Hanya siklis juga ada gitu ya. Jadi itu kalau dilihat dari komponen kimianya. Ya, jadi untuk membedakan minyak atsiri dengan minyak nabati itu bisa dilihat dari fisiknya, bisa dari komposisi kimianya, ya beda sama sekali. Ya, ada lagi? Siapa yang dari daerah-daerah? Daerah Kediri, daerah Blitar, daerah Tulungagung, Lumajang, apa? Yang dari Lumajang atau Jember ada pesertanya ini? Halo? Saya saya absen aja ya. Ahmad Rifki. Kamu dari mana Ahmad Rifki? Hadir, Pak. Oh, saya Surabaya, Pak, asli. Oh, ya, nggak tahu minyak atsiri kamu ya. Iya, Pak, belum tahu, Pak. Ahmad Habib. Dari mana kamu Ahmad Habib? Malang. Malang mana? Daerah kota? Nggak tahu ya minyak atsiri apa yang di Malang? Yang Kembangkan. Nggak tahu ya. Kalau kamu pergi ke Dampit, tahu Dampit ya? Nah, di Dampit itu banyak penyulingan minyak atsiri daun nilam. Terus Anissa Silviana, di mana Anissa? Hadir Prof, saya dari Depok. Depok. Oh Depok ya, Depok nggak ada penyulingan minyak atsiri. Anissa Brilian. Brilian Virus, mana Brilian? Ya, hadir Pak. Saya dari Serang, Pak, Banten. Nah, Serang ada penyulingan itu. Terkenal minyak apa di Serang? Jadi saya kurang tahu deh Pak kalau itu. Tidak tahu. Iya. Di Serang itu ada penyulingan minyak hilang-hilang. Yang tadi varian kenanga yang wangi itu di Serang, daerah Serang. Oh iya Pak. Ya. Karena di situ bisa tumbuh. Ya. Di Blitar ada kenanga tapi tidak bisa hilang-hilangnya, nggak bisa tumbuh di sana. Sama Boyolali. Ada yang dari Boyolali? Nggak ada. Diva, Latifa. Mana Diva? Dari Medan, Prof. Medan. Ya, apa Medan minyak atsirinya? Kalau minyak atsiri kurang tahu, Prof. Tapi kebanyakan di sini minyak nabati, Prof. Oh, ada minyak atsiri Medan itu terkenal. Minyak karo kayaknya, Prof. Kan minyak nilam sama dengan Aceh. Oh, kurang Ya. tahu, Prof. Enggak kamu. Medannya di mana kamu? Di kota, Prof. Oh, di kota. Tak kira di Danau Toba. Enggak, Prof. Diva. Elena Suwadi. Hadir, Prof. Ya, dari mana Elena? Jogja, Prof. Jogja. Jogja apa? Cirinya apa kalau di Jogja?
Ada yang tahu Tahu kamu? saya cuman kolam rokok dan minyak nilam. Minyak nilam. Di situ ada pembudidayaan minyak gaharu di Jogja itu sekarang baru. Ya, di daerah dekat ini, dekat Wonosari, Gunung Kidul. Ya, Prof. Oh ya. Nah. Terus Fikri Lutfi, mana Fikri? Prof. Kamu dari mana Fikri? Dari Tangerang, Prof. Tangerang. Ya, Tangerang apa ya? Gak ada Tangerang ya. nggak ada kayaknya, Prof. Fikri, terus Vira Rizky. Iya, hadir Prof. Saya dari Bontang. Oh, Bontang. Iya. Bontang apa? Ada minyak cirinya Bontang. Saya kurang tahu sih, Prof. Kayaknya Oh ya. Kalimantan itu banyak nanam nilam sekarang. Tapi kalsel sama kalbar. Kalbar itu gaharu. Oh ya, kalbar itu Pontianak itu banyak budidaya gaharu. Daerah Bontang itu juga ada yang nanam gaharu. Di Bontang itu ada gaharu, ada nilam. Pokoknya Kalimantan itu banyak nilam sama gaharu. Kalau nilam baru, kalau gaharu sudah lama. Dan banyak sebenarnya minyak kayu Kalimantan itu. Bukan hanya itu sebenarnya. Yang pasak bumi tahu kamu, pasak bumi. Kayu pasak bumi. Tidak tahu. Kurang tahu, Prof. Kurang tahu. Ya, nanti kamu kalau cari ya. Kayu pasak bumi. Ya, kemudian Iksan. Sudah tak panggil tadi? Belum. Belum, Prof. Belum. Kamu dari mana, Iksan? Saya dari Aceh, Prof. Aceh terkenal itu, yaitu nilam itu paling banyak. Iya, Prof. Ya. Kamu Acehnya Aceh mana? Saya di Loksmawe, Prof. Loksmawe. Iya, Loksmawe juga banyak. Ya, Loksmawe. Tempatnya gas kan ya? Iya, Prof. Apa lagi ini? Imro Atus. Iya, Prof. Ya. Saya dari Surabaya, Prof. Kamu Surabaya. Iya. Oh, nggak kelihatan wajahmu. Itu, Prof. Kameranya lagi bermasalah, Prof. Kamu panggilannya siapa? Ima, Prof. Ima. Imro Iya. kok dipanggil Ima gimana? Dari dulu dari panggilnya kayak gitu, Prof. Ya. Ima ya panggilannya ya. Iya. Terus apa lagi? Ismail. Iya, Prof. Ya. Di mana kamu Ismail? Dari Medan, Prof. Medan. Wajahmu kayak mirip Iksan kamu. Enggak ya? Beda. Enggak, Prof. Enggak. Kamu Medan Enggak juga? ada. Hah? Kamu Medan juga? Iya, Prof. Tinggal. Medan mana? Medan Johor. Johor? Iya. Yang tempatnya itu apa? Kesultanan itu ya? Bukan. Bukan. Itu Istana itu. dekat, Istana, Prof, tapi bukan. Istana Istana Maimun. Hah? Dari Serdang. Istana Maimun itu? Bukan. Enggak terlalu dekat, Prof. Kamu Johor dari sebelah mana? Jauh dari Dekat Bandara Polonia, Prof. Oh, dekat. Oh, dekat kalau Polonia. Bukan Kuala Namu ya? Bukan. Terus Mutia. Mana Mutia? Iya, Prof. Saya dari Gresik, Prof. Gresik. Gresik ada minyak garunya enggak? Kurang tahu sih, Prof. Kurang tahu ya? Iya. Kalau Lamongan masih ada, kalau Gresik enggak tahu. Ya. Mutia, kemudian Ninda, Ayu. Hadir, Prof. Nah. Kamu dari mana, Ninda? Panggilan apa, Ninda? Ninda, Prof. Dari Banyuwangi, Prof. Banyuwangi, apa Banyuwangi? Banyuwangi. Kurang tahu sih, Prof. Kayaknya nggak ada. Kamu Banyuwangi mana? Banyuwangi Selatan, Prof. Selatan tuh apa namanya? Kecamatan apa? Pesanggaran. Dekat Songgon? Bukan, Prof. Daerah Pulau Merah.
Oh, dari Pulau Merah. Oh, Iya. selatan ya. Iya, selatan. Pesanggerahan ya. Iya, Pesanggerahan. Nah, kalau Banyuwangi itu di daerah Songgon salah satunya ya. Oh, Itu nilam. oh iya, Prof. Banyak nilam kalau di Banyuwangi. Ya, kalau Pesanggerahan tuh bawah kan ya. Iya, Prof. Dekat ini ya, dekat apa? Jawatan apa itu ya? Dekat jauh Bukan, masih. Prof. Kalau Jawatan kan sebelah barat, Prof. Oh, ini bawah sendiri yang Yang selatan, yang daerah pantai, Prof. Teluk Hijau itu. Ya. Iya, iya, Prof. Daerah situ. Jauh jalannya itu dari Banyuwangi ya. Tahu, Prof. Kamu masih sering pulang sana? Saya masih di rumah ini, Prof. Oh, di rumah. Iya. Ada jaringannya tadi situ. Ada, Prof. Nggak di Teluk Ijonya, Prof. Sebelum Teluk Ijo. Oh, sebelum Teluk Hijau. Iya, jadi masih daerah agak kota lah, Prof. Apa namanya anunya, kecamatannya di situ? Yang di Pesanggerahan itu, Prof. Oh, Pesanggerahan. Iya. Sama stasiun paling dekat apa di situ? Stasiun paling dekat Kalistail, Prof. Berarti dekat Genteng ya? Iya, Dengan Genteng nggak jauh kamu? nggak jauh 1 jaman, Prof. Oh, ya. Ya, di situ agak ke atas ya, agak ke arah timur berarti, Prof ya? Songgon. Ke arah gunung, bukan timur. Oh, utara. Ke arah utara, Iya. barat, ya. Ke arah gunung pokoknya, ke arah. Songgon ini ke utara timur. Bukan, yang ke arah gunung. Licin, tahu licin? Iya, Licin. Nah, yaitu di daerah licin itu. Oh, daerah Licin. Ya, licin ke atas. Lerengnya Ijen itu kan, Prof? Ya, di lereng itu banyak tanaman nilam. Oh iya. Ya. Apa tadi? Terakhir. Apa tadi kamu? Ninda ya. Setelah Ninda, Nur Sofia. Nur Sofa. Hadir, Prof. Ya. Kamu dari mana? Dari Kamu Medan, apa? Prof. Nur apa Sofa? Sofa, Prof. Sofa. Iya. Sofa Marwa. Kamu Medan juga? Medan Ya, mana? Prof. Saya Medan Tembung, Prof. Tembang itu mana Tembang? Medan Tembung tuh di ini, daerah Aksara itu, Prof. Daerah apa? Aksara. Sara. Aksara, ya pajak bengkok gitu, Prof. Ke arah Brastagi situ kan? Bukan. Aksara, Prof. Deket-deket Cemara gitu. Rada asing memang daerahnya, Prof. Dekat kota. Kalau dari kota berapa kilo? Oh, deket kota sih, Prof. Kurang tahu berapa kilonya. Dekat kota Masian ya? Heeh. Saya kira daerah Brastagi ya Pak. Enggak, Prof. Baik ya. Enggak. Jadi ada 3 dari Medan ini ya. Iya, Prof. Iksan, kamu sama Kalau Mas Ihsan, Prof, dari Loksmawe, Prof, dari Aceh. bukan Iksan, bukan.